Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Agus Ahmad, SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tulang Bawang dari SMP Negeri 4 Dinti Teladas. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.1. Refleksi individu. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi bisa diartikan sebagai serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Atau dalam definisi lain, pembelajaran berdiferensiasi merupakan ragam pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Bagaimana dapat dilakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ada 6 langkah yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, melakukan asesmen atau diagnosa. Yang keempat, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Yang kelima, mereview dan merefleksi praktek pembelajaran. Dan yang terakhir, bisa berbicara dengan guru sebelumnya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi sangat cocok diterapkan karena memiliki konsep untuk memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif di dalam kelas. Yang berdiferensiasi, guru memahami bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka dari itu, guru secara proaktif akan merencanakan berbagai macam cara atau teknik untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih menekankan pada kualitas, bukan kuantitas. Pembelajaran berdiferensiasi sering diasumsikan dengan memberikan lebih banyak tugas untuk dikerjakan siswa. Sementara siswa yang lain diberikan tugas lebih sedikit. Sebagai contoh, guru memberikan 30 soal bagi siswa yang lebih pintar fisika. Sementara yang memiliki kemampuan kurang diberikan 5 soal. Walaupun secara rasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar, namun itu tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan pemberian soal yang lebih banyak bagi siswa yang lebih mahir matematika itu tidak hanya tidak mengatasi masalah, namun terkesan memberi hukuman. Siswa yang sudah bisa mendemonstrasikan pemahaman mereka pada sebuah konsep perkalian, misalnya, harusnya sudah siap berhenti berlatih tentang konsep perkalian tersebut dan beralih ke keterampilan selanjutnya. Jadi, diferensiasi bukan dengan menambah jumlah tugas yang sudah untuk mencapai target. Yang keempat, diferensiasi memiliki beberapa kelebihan. Bagaimana merespon kebutuhan belajar
berkaitan dengan penyesuaian rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Misalnya, apakah perlu menggunakan sumber atau resources atau penguasaan atau penilaian yang berbeda. Yang kelima, manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas yang efektif sangat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Guru berperan penting dalam hal tersebut dengan merencanakan, memperhatikan, membangkitkan minat, dan memelihara perilaku siswa dalam belajar. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi harus memetakan kebutuhan belajar murid yang meliputi yaitu kesiapan belajar, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi baru, minat murid, yaitu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri, dan profil belajar murid atau yang dimaksud profil belajar murid adalah karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar, yang membantunya untuk bisa lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah melakukan diferensiasi konten, yaitu mencakup materi yang harus dipelajari murid atau bagaimana murid akan mengakses konten tersebut. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu mengacu pada bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu mengacu pada hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid bersifat tangible atau ada wujudnya, misalnya dalam bentuk karangan tertulis, pertunjukan, presentasi, pidato, hasil tes, diagram, rekaman, dan sebagainya. Kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak modul 1.1. Sebagai seorang guru, kita harus memahami perbedaan murid karena setiap murid adalah unik, memiliki latar belakang dan minat yang berbeda. Setiap murid juga belajar dengan kecepatan belajar yang berbeda, baik dari segi tingkat dan kecepatannya maupun tingkat kesiapan belajar yang berbeda. Setiap murid juga memiliki perbedaan cara berpikir. Ada yang sudah berpikir konkret, namun ada yang masih berpikir abstrak. Ada yang sudah mampu mandiri dalam belajar, namun ada juga yang belum mampu mandiri dan masih butuh banyak bantuan. Jadi jelas tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Dengan memetakan kebutuhan belajar murid, maka kita bisa memvariasi strategi dalam pembelajaran dan memvariasi bantuan atau scaffolding yang diberikan kepada murid. Sebuah kelas yang berdiferensiasi harus didukung oleh komunitas belajar, di mana guru memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap, kepercayaan, dan praktek-praktek yang mengembangkan komunitas belajar. Hal ini sesuai dengan pembelajaran modul 1.1, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam murid. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak modul 1.2, nilai-nilai guru penggerak dan yang meliputi nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan nilai-nilai yang berpihak kepada murid merupakan modal utama seorang guru
harus dimiliki. Sehingga dengan nilai-nilai tersebut seorang guru penggerak diharapkan mampu mengemban peran guru penggerak yang salah satunya adalah menjadi pemimpin pembelajar. Sebagai pemimpin pembelajar, guru harus memfokuskan pada pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan secara mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berinovasi dalam mendesain dan menerapkan ragam variasi strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak yaitu modul 1.3. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak modul 1.3 dalam mewujudkan visi dapat dilakukan melalui sebuah pendekatan perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah yang tentunya membutuhkan waktu dan dilakukan secara bertahap. Pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap stakeholder di sekolah dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Bila sekolah lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan SDM dipastikan akan meningkat dan perkembangan secara berkelanjutan. Peningkatan kekuatan sumber daya manusia, dalam hal ini guru sangat membantu dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang baik di sekolah. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif modul 1.4. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif modul 1.4. Budaya positif dalam ruang kelas, terutama disiplin positif, penerapan kesepakatan kelas, dan penerapan kontrol guru, manajer, maka dapat mewujudkan terbentuknya komunitas belajar yang mendukung, sehingga pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menjadikan pemetaan sebagai sebuah rutinitas yang selalu dilakukan guru, sehingga terjadi variasi strategi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang akhirnya akan membentuk pembelajaran berdiferensiasi bisa terus dilakukan. Pertanyaan pemantik untuk sesi koneksi antar materi modul 2.1 adalah yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Ya, tentunya iya. Sebelum saya mempelajari materi 2.1 yaitu tentang kebutuhan murid, saya beranggapan bahwa semua murid memiliki kesiapan belajar, minat, dan profil yang sama. Setelah saya mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa sebagai seorang guru, kita wajib mengetahui kebutuhan siswa yang beraneka ragam. Saya harus memahami siswa satu persatu. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pemikiran tentang kebutuhan murid sangat berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dibuktikan dengan metode dan media pembelajaran yang saya lakukan. Saya sekarang berusaha untuk melakukan beberapa asesmen, yaitu assessment for learning, assessment as learning, dan assessment to learning. Dengan asesmen tersebut, saya berusaha memenuhi kebutuhan murid, yaitu dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan asesmen itu juga saya melakukan refleksi.
Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Meskipun penerapan pembelajaran berdiferensiasi memiliki banyak tantangan, tetapi saya menyadari hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan murid. Sebagai pendidik, saya tidak boleh egois dan memaksakan kehendak, apalagi ini berkaitan dengan masa depan generasi bangsa. Saya berharap ke depan murid menjadi manusia yang selamat, mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani, mandiri dan membawa kepada cita-cita bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada masukan, kritik, dan saran, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.